Beberapa dari kalian yang belum pernah nonton film atau anime dari Ghibli, mungkin kesan pertama ketika melihat gaya artworknya, wah ini kayaknya kartun buat anak kecil banget ya, lucu gitu. Dan opini seperti itu sama sekali nggak salah. Dari semua banyak gaya anime di Jepang, dari kejauhan kita bisa spot nih mana yang buatan Ghibli. Karena mereka punya ciri khas dengan warna-warna pastel yang indah, tarikan garis yang sangat halus. Tapi di balik itu semua ternyata ada cerita dengan dualisme makna hampir di setiap karya Ghibli. Dualisme makna tersebut adalah pembeda antara Ghibli dan lainnya. Film animasi atau anime lain biasanya nih di depan sangat kental ngomongin tentang persahabatan, cinta, cita-cita, atau hubungan orang tua dan anak. Ghibli pun juga demikian. Namun ketika orang dewasa yang nonton, biasanya timbul rasa lain yang dihasilkan berbeda dari premis utama. Seperti halnya film ini, Ponyo. Ini kisah antara dua makhluk yang dilarang untuk saling jatuh cinta, antara manusia dan ikan. Antara Sosuke, si anak kecil yang tinggal di tepi laut, dan ikan mas yang diselamatkannya, yang ditemukan terdampar dalam botol kaca, lalu diberi nama Ponyo. Disajikan dengan gaya cerita yang detail, fun, unik, banyak goresan pastel yang ceria, dan musik yang sangat membantu menghasilkan mood yang ingin disampaikan oleh sang kreator di setiap adegan. Beneran, musik di setiap karya Hayao Miyazaki ini nggak kaleng-kaleng. Dan untuk kali ini semoga kalian udah pernah nonton setidaknya satu kali, karena saya nggak akan sadar bakal spoiler atau enggak. Kesimpulan saya pertama kali nonton Ponyo, ya ini dari segi penulisan sungguh menggemaskan. Animasinya pun juga mendukung tentang bagaimana keajaiban terjadi yang didorong oleh rasa cinta, walau dialami oleh kedua tokoh yang masih bocah. Masalah terbesar mereka ya datang dari orang tua Ponyo, khususnya bapaknya, namanya Fujimoto. Fujimoto ini adalah penyihir yang bertugas untuk menjaga ekosistem laut, beserta makhluk hidup yang ada di dalamnya. Termasuk anak-anaknya nih yang berupa ikan, salah satunya si Ponyo. Fujimoto sangat benci umat manusia. Menurut dia manusia itu hina, kotor, tukang ribut, tukang nyampah, dan menjijikan. Walau sebelum Fujimoto mendapatkan kekuatan sihirnya, dia adalah seorang manusia. Karena diselamatkan Sosuke, Ponyo jadi suka dengan Sosuke. Dan sifat tersebut membuat ia berontak dengan semua aturan yang diberikan ayahnya. Dengan sihir yang dipunya Ponyo, dia bisa berubah menjadi manusia berwujud gadis seumuran Sosuke. Singkat cerita, perspektif Fujimoto tentang hinanya manusia itu luntur setelah melihat bagaimana Sosuke memperjuangkan Ponyo tetap berada di sisinya. Dan tanpa mengindahkan jasa para ibu mereka, yaitu Lisa dan Dewi Laut, yang terlihat mempunyai percakapan yang disembunyikan di film ini. Dan saya masih penasaran dengan ini. Apa yang mereka bicarakan? Sebagai anak, kalian pernah nggak sih dilarang oleh orang tua karena mereka pernah gagal atau sakit hati di hal yang kalian mungkin mau mulai coba, atau tekuni, atau ya kalian suka? Dosa tersebut dibawa mereka ke kita dengan dasar karena mereka ya sayang dan tidak mau kita sakit hati atau gagal seperti mereka. Dan sebagai anak, mungkin kita juga paham perspektif tersebut, yaitu berupa ketakutan. Takut merupakan sifat yang sangat manusiawi dan wajar, bisa menjadi sifat yang positif juga menurut saya jika ada solusi dan tindakan preventifnya, supaya hal buruk kemungkinannya kecil untuk terjadi. Jika hanya rasa takut yang dikawinkan dengan larangan, jadinya ya hanya buruk. Sebagai anak, kita pasti kesal karena alih-alih dikasih solusi, tips, saran atas apa yang menakutkan bagi orang tua, malah dilarang mentah-mentah. Padahal kan kita dan orang tua kita adalah individu yang berbeda. Pasti ada warisan sifat dari mereka. Tapi itu nggak bisa jadi alasan untuk semua larangan yang digencarkan. Kita dan mereka bisa jadi sangat kontras melihat sesuatu, merasakan sesuatu, menekuni sesuatu.
Sebagai anak, mungkin yang dibutuhkan adalah rasa dipercaya oleh mereka. Tapi jika hadiah tersebut disalahgunakan, jangan harap akan mendapatkan kembali dalam waktu dekat. Cerita barusan adalah hasil dari dualisme makna yang saya rasakan di film Ponyo. Di samping kisah cinta mereka, ada peran orang tua yang sangat tersirat atas bencana yang terjadi di seluruh film. Bukan berarti sifat pemberontak Ponyo tidak ikut serta dalam andil bencana tersebut, tapi emang peran komunikasi antara anak dan orang tua itu nggak pernah ada. Jadinya masing-masing punya persepsi sendiri atas apa yang dimau, tanpa adanya diskusi. Problematika ini kental banget terjadi, khususnya di negara saya tinggal. Kebebasan seorang anak ini tergantung seberapa tingkat intelektual orang tua, atau bagaimana mereka menjalankan masa lalunya. Sungguh sulit untuk di beberapa generasi menembus batasan-batasan tersebut, mulai dari memilih jurusan kuliah, memilih jenis pekerjaan, atau bahkan dari mereka ikut andil dalam porsi yang besar untuk menentukan pasangan hidup anaknya. Kita sebagai anak pengen gitu diajak ngobrol, diajak diskusi. Kenapa hal-hal seperti ini tuh bisa ada? Bagaimana hal-hal tersebut tuh bisa terjadi tuh sejarahnya gimana sih? Tapi beberapa orang tua juga terbuka untuk negosiasi sih. Dan sayangnya, beberapa juga dari orang tua kalian menerapkan harga mati. Untuk film ini sebenarnya ada beberapa evolusi gaya Ghibli cara ngegarap background animasinya. Ponyo merupakan film yang background animasinya di setiap adegannya itu unik. Karena pertama, tebakan saya ini dilukis manual oleh pastel yang ngebuat vibe film ini sangat rileks dan cerah. Kedua, cara mereka memperlakukan benda sekitarnya saya suka banget. Hampir gak ada garis lurus untuk benda yang seharusnya berbentuk simetris. Kayak kusen pintu, frame jendela, bentuk meja, kitchen set, atau dinding rumah. Semuanya meleot-leot kayak dibikin oleh anak kecil. Namun melihat hal tersebut kok masuk-masuk aja gitu sama dunia sekitarnya. Nggak ada yang aneh. Mungkin narasi saya sampai sini aja. Silahkan menikmati sisa videonya sambil saya menyelesaikan background lukisan ini. Di terakhir video, saya melakukan kesalahan yang sangat fatal. Lebih tepatnya salah warna sih. Warna langit yang saya pilih malah bikin keseluruhan lukisan jadi jelek. Ya udah telan aja, kita move on.
Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau Anda suka dengan konten saya, silahkan di like dan di subscribe. Kalian juga bisa kasih saran atau ide di kolom komentar untuk apa atau siapa yang harus saya gambar selanjutnya.